Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin dan percaya kita tetap dalam kasih Tuhan yang luar biasa menyertai setiap kehidupan kita. Pada saat hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 sampai dengan 31. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 sampai dengan 31. Saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan berseru kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah. Puji Tuhan. Tema yang saya bagikan pada saat hari ini yaitu mujizat. Mujizat adalah karya Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan orang percaya. Mujizat sangat identik dengan orang-orang percaya kepada Tuhan. Mujizat itu bisa berbicara tentang berkat, tentang kesembuhan, tentang pemulihan. Di dalam kamus besar, mujizat memiliki arti sebuah peristiwa atau kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh akal manusia. Sedangkan di dalam Alkitab, mujizat memiliki arti pekerjaan penuh atau pekerjaan yang penuh kuasa. Pekerjaan yang penuh kuasa ini dilakukan oleh Allah atau Yesus secara pribadi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mujizat adalah hal yang perlu dialami oleh semua orang percaya. Dan bukan hanya 1 kali, 2 kali, tetapi terus menerus. Mujizat yang seharusnya mengiringi atau menyertai setiap kehidupan orang-orang percaya. Karena apa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap hari kita merasakan mujizat Tuhan. Setiap hari kita menikmati kasih Tuhan. Karena apa? Kita masih ada hari ini, kita masih bisa bernafas, kita masih bertemu keluarga, masih bertemu dengan suami dan istri, masih bisa bekerja. Ini adalah mujizat Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya, dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan mujizat juga Tuhan bisa melakukan hal yang lebih besar. Bahkan firman Tuhan mengatakan di luar dari akal pikiran manusia, di luar dari jangkauan pikiran manusia. Dan hal inilah yang dialami oleh 2 orang buta. Oleh 2 orang buta yang mengikut Yesus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, rahasia 2 orang buta ini mengalami mujizat, dan hendaknya itu juga menjadi bagian hidup kita. Mungkin kita berkata, "Oh, saya tidak sakit, saya tidak mengalami sakit penyakit yang luar biasa atau sakit yang parah." Tetapi hal-hal yang lain yang kita membutuhkan mujizat Tuhan. Kita membutuhkan kasih Tuhan, kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Rahasia 2 orang buta alami mujizat Tuhan. Di ayat yang ke-27 di sana dikatakan, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya. Sana katakan 2 orang buta mengikutinya. Mengikuti adalah kata verbal atau khas untuk murid-murid Tuhan Yesus, karena murid-murid Tuhan Yesus yang selalu mengikuti, mengiringi langkah perjalanan atau menyertai kemana saja Yesus pergi. Jadi kata mengikuti identik dengan murid-murid atau orang-orang yang serta menyertai perjalanan Yesus di dalam pelayanannya. Dan di sana dikatakan 2 orang buta ini juga ikut. Berarti mereka mengikuti kemana Yesus pergi, seperti murid-murid Tuhan Yesus mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam keadaan buta akan sangat sulit untuk mengikuti langkah seseorang. Tapi di sana dikatakan bahwa 2 orang buta ini mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi.
Mereka memang mengalami buta secara jasmani, tetapi mereka tidak buta secara rohani. Mereka mengikuti, bahkan kata mengikuti berarti bukan hanya ikut, tetapi ada kerinduan untuk mendengar ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan. Ketika Yesus menyampaikan pengajarannya, menyaksikan semua perbuatan yang Yesus lakukan. Walaupun mereka nggak bisa melihat dengan mata jasmani, tetapi rohani mereka tidak buta. Mereka bisa mendengar ketika Yesus menyampaikan pengajaran. Mereka bisa mendengar ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, ketika mereka mengikuti dan mendengar ketika Yesus berbicara, sana dikatakan sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Yang kedua yaitu mengetahui identitas Yesus sebagai anak Daud. Mereka mengetahui bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Mereka mengetahui bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan, yang dinubuatkan oleh nabi pada zaman dahulu. Sehingga apa? Ketika mereka mengikuti Yesus, dan bukan hanya mengikut, tapi di sana katakan mereka berseru, mereka mengenal, sehingga di sana katakan Yesus anak Daud. Mereka tahu kemana mereka harus meminta, yaitu kepada satu pribadi yang tepat. Seperti dalam nubuatan Yesaya pasal 29, Yesaya pasal 29 di ayat yang ke-18, saya katakan, Yesaya 29 ayat yang ke-18. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan. Mata orang-orang buta akan melihat. Yesaya pasal 35 ayat yang kelima. Yesaya 35 ayat yang kelima di sana dikatakan, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Nubuatan ini, kedua orang buta ini sana katakan mereka tahu bahwa Yesus itu adalah mujizat yang Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan, yang dinubuatkan oleh para nabi. Sehingga mereka datang kepada satu pribadi yang tepat. Yang ketiga, mengapa kedua orang buta ini mengalami mujizat? Ketika mereka mengikut dan mereka mengenal Dia, ada satu tindakan yaitu berseru. Masih di ayat yang ke-27 di sana dikatakan, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Mereka berseru memanggil nama Tuhan. Bahkan ketika mereka berseru, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di sana dikatakan bahwa dalam seruan mereka tidak langsung meminta kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan kami. Tapi di sana dikatakan kasihanilah kami. Dalam seruan mereka kepada Tuhan dan berkata Yesus anak Daud, mereka nggak minta Tuhan buat kami melihat, tapi di sana katakan kasihanilah kami. Mereka meminta belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan adalah pintu menuju kepada kesembuhan dan pemulihan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, belas kasihan Tuhan adalah pintu untuk mendapatkan mujizat Tuhan. Mungkin hari ini kita tidak sakit, tapi mungkin ekonomi kita yang sakit, keluarga yang sakit, hubungan suami istri, hubungan dengan anak itu yang sakit. Dan kita membutuhkan belas kasihan Tuhan untuk memulihkan keluarga kita. Kita membutuhkan belas kasihan Tuhan untuk memulihkan ekonomi kita, untuk memulihkan hubungan suami dan istri, untuk memulihkan hubungan anak dan orang tua. Kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga di sana katakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Firman Tuhan di dalam Yeremia 33 di ayat yang ketiga di sana katakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Berseru kepada pribadi yang tepat.
yaitu kepada Allah yang hidup. Meminta belas kasihan kepada satu pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan menjelaskan, aku akan menjawab engkau. Dia bukan hanya menjawab, tetapi juga akan melakukan apa yang dia firmankan. Yang keempat, di dalam dia berseru, ada satu keyakinan percaya. Di ayat yang ke-28 di sana katakan, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ini jawaban iman mereka. Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Ya Tuhan, kami percaya. Mereka percaya bahwa Yesus mampu melakukannya. Tindakan iman mereka berseru kepada Tuhan. Dan ketika Yesus bertanya, mereka berkata, ya Tuhan, kami percaya. Ya Tuhan, kami percaya akan apa yang Tuhan katakan. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani pasal 11 ayat pertama. Sana katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Walaupun kita belum melihat, tapi kita percaya bahwa dia mampu melakukannya. Walaupun kita belum melihat mujizat Tuhan hari itu, tapi kita percaya bahwa dia mampu melakukan mujizatnya yang luar biasa. Hasilnya adalah di ayat yang ke-29 di sana katakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Hasil dari percaya mereka mengikut Tuhan, yaitu mereka melihat. Tuhan menyatakan mujizatnya. Dan ketika Tuhan Yesus melakukan mujizatnya kepada mereka, yang dilakukan oleh dua orang buta ini adalah pergi bersaksi. Walaupun Yesus melarang mereka untuk memberitahukan kepada orang banyak, tetapi karena tidak mampu menahan rasa terima kasih kepada Tuhan. Karena di ayat yang ke-31 di sana katakan, tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah. Mereka menyiarkan, mereka menceritakan, mereka memberitahukan akan mujizat yang Yesus sudah lakukan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita juga adalah saksi-saksi hidup dari mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Hendaknya kasih Tuhan yang kita terima, mujizat Tuhan yang kita terima, kita tidak pendam, kita tidak tahan untuk diri kita sendiri. Tapi kita belajar untuk bersaksi, kita belajar untuk membagikan kepada orang lain, menceritakan kepada orang lain supaya apa? Mereka juga mengalami mujizat Tuhan, supaya mereka juga percaya kepada Allah yang kita sembah, kepada satu pribadi yang kita agungkan, sehingga mereka juga mengalami berkat-berkat Tuhan, mereka mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Dan mujizat ini bukan hanya berlaku di zaman ketika Yesus hidup, tapi mujizat ini juga berlaku sampai hari ini dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah hendaknya mujizat-mujizat Tuhan tetap nyata dalam setiap kehidupan kita sampai pada akhirnya nanti. Biarlah setiap kehidupan kita orang-orang percaya kepada Tuhan, tetap bertahan dalam mengikut Tuhan, tetap bertahan melayani Tuhan apapun yang akan terjadi. Mungkin hari ini kita belum bisa melihat mujizat Tuhan, mungkin hari ini kita belum melihat kuasa Tuhan nyata terjadi dalam setiap hidup kita. Bahkan kita berkata, Tuhan saya sudah bertahun-tahun berdoa meminta mujizat, dan hari ini kita belum melihat mujizat Tuhan itu. Tapi biarlah tetap percaya kepada Tuhan, tetap ikut Tuhan dengan setia, tetap mengiring Tuhan dengan setia, tetap berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu sampai pada waktunya nanti Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Karena kita tahu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan setiap kehidupan kita. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap kasih Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat hari ini. Biarlah firman Tuhan menguatkan setiap kehidupan kami, bahwa mujizat-Mu ya dan amin yang akan tetap kami alami, tetap kami nikmati dalam setiap kehidupan kami. Mujizat Tuhan bukan hanya berlaku di zaman ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, tapi hari ini Tuhan, kami yakin mujizat Tuhan tetap nyata dan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap percaya, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, untuk meyakini Engkau tetap dalam setiap kehidupan kami, dan firman-Mu ya dan amin mengandung janji, dan janji-Mu yang Tuhan akan genapi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, berkati materikan firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.